Oh, belum mulai ya.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Cindy. Selamat datang di acara webinar versi Bali dengan tema Olahraga untuk Pasien Jantung, Siapa Takut? Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Dr. Ida Bagus Komang Arjawul, spesialis jantung dan pembuluh darah IH. Jadi, webinar ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Versi yang ke-64 dengan tema Menggalang Solidaritas Demi Kemajuan Bangsa. Selain webinar ini, kami juga mengadakan Instagram Live Talk Show bersama Versi Bali setiap hari Minggu selama bulan November. Silahkan follow akun Instagram @versibali untuk mendapatkan update info-info kesehatan menarik lainnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator untuk memulai acara webinar ini. Beliau adalah Dr. Utami yang saat ini bertugas di RSUP Sanglah. Silahkan Dr. Utami. Baiklah, terima kasih Dr. Cindy. Pertama-tama, perkenankan saya untuk memberikan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada MC. Sesuai dengan judul webinar pada hari ini, yaitu olahraga pada pasien jantung, siapa takut? Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya olah tubuh, manfaat dan jenis olahraga apa saja yang bisa dilakukan oleh pasien-pasien pasca serangan jantung. Namun sebelum masuk ke inti materi, mari saya untuk memperkenalkan pembicara kita hari ini. Beliau adalah Dr. Ida Bagus Komang Arjawul, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum di Universitas Udayana pada tahun 2014 dan menamatkan pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas 11 Maret pada tahun 2020. Saat ini beliau menjadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD Tangguhsyah dan RS Bali Med Beleleng. Dalam webinar ini perlu saya terangkan terlebih dahulu bahwa terdapat alokasi waktu, yaitu pada pemaparan materi webinar selama 30 menit dan tanya jawab umum melalui kolom chat di Zoom meeting ini selama 30 menit. Baiklah, untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Ida Bagus Komang Arjawul untuk memulai sharing materi hari ini. Silakan, dokter. Baik, suara saya terdengar ya? Jelas? Terdengar, dokter. Baik, terima kasih. Selamat siang, Om Swastiastu, pada para senior, Bapak Ibu, serta sejawat sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Versi Bali untuk membawakan salah satu materi dalam rangka HUT Perki yang ke-64. Izinkan saya share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, dokter. Ya. Topik yang diberikan pada saya pada kesempatan kali ini adalah tentang olahraga pada penderita penyakit jantung. Seperti yang kita tahu, penderita penyakit jantung di Indonesia itu memang semakin lama dari data nasional itu semakin tinggi angka prevalensinya. Dan salah satu yang metode pengobatan atau metode rehabilitasi atau metode pencegahan yang sering terlupakan itu salah satunya adalah dengan exercise atau latihan atau olahraga. Nah, pada kesempatan kali ini saya mungkin sedikit memberikan gambaran singkat tentang pentingnya olahraga ataupun latihan yang perlu dilakukan, yang dapat dilakukan baik untuk mencegah maupun untuk pada penderita penyakit jantung yang sudah mengalami serangan jantung. Baik, untuk secara dari pendahuluan, ini merupakan salah satu angka dari riset kesehatan dasar tahun 2018 saya ambil, itu menunjukkan bahwa
prevalensi penyakit jantung di Indonesia memang semakin meningkat. Ini tidak hanya penyakit jantung koroner pada angka ini ya, sekitar 1,5% dari semua penduduk dikatakan memiliki diagnosa penyakit jantung dari dokter dari hasil survei ini, di mana berkisar antara dibagi setiap provinsi antara 2,2 sampai terendah 0,7. Dibayangkan bahwa hampir 1,5% dari 270 juta penduduk Indonesia itu didiagnosa memiliki kelainan jantung. Ini baru jantungnya saja, belum pada kelainan-kelainan yang masih menjadi faktor resiko, baik dislipidemi ataupun hipertensi, itu pasti angkanya lebih tinggi lagi. Nah, salah satu penyakit jantung yang dikenal oleh Bapak Ibu sekalian maupun sejawat sekalian, tentu kita ketahui sama-sama adalah penyakit jantung koroner, atau sekadang disebut penyakit jantung iskemik, atau penyakit yang paling sering terkenalnya adalah penyakit jantung koroner. Ini dikatakan merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia maupun di Indonesia, dengan angka kematiannya sekitar 122 orang per 100.000 populasi, mengalahkan kejadian kardiovaskular lain seperti stroke, lalu komplikasi diabetes, bahkan kecelakaan itu pun angkanya jauh di bawah angka kematian apabila pasien mengalami jantung koroner. Dan yang menarik di sini, dalam rentang waktu 11 tahun di Indonesia itu mengalami peningkatan prevalensi yang hampir 2 kali lipatnya. Jadi secara umum penderita penyakit jantung di Indonesia memang dia akan meningkat seiring usia, tapi prevalensinya meningkat juga seiring kelompok usianya. Jadi setiap kelompok usia ini mengalami peningkatan. Misalnya dari umur 45 sampai 54 ini yang paling rentan itu prevalensinya 2,4%. Sehingga ini patut menjadi perhatian kita bersama, selain penyakit infeksi, bahwa penyakit yang tidak menular dan penyakit metabolik juga harus mendapat perhatian untuk masyarakat dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga salah satu epidemiologi atau tanda-tanda yang ada bahwa dari memperingati Hari Jantung Sedunia, tapi ini saya ambil yang tahun 2018 juga, bagaimana prevalensinya meningkat dari 0,5% dari seluruh populasi di Indonesia. Dan Riskes terakhir tahun 2018 itu prevalensi penyakit jantungnya meningkat sampai 1,5%. Berarti sekitar kalau penduduk Indonesia terakhir 270 juta jiwa, sekitar 3 juta sampai 4 juta penduduk Indonesia yang mengalami penyakit jantung. Dan kematiannya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa paling tinggi disumbang oleh penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner. Dan provinsi yang paling tinggi mengalami prevalensi tingkat koronernya adalah di Kalimantan Utara, Gorontalo, maupun DIY. Untuk penyebab penyakit jantung dan tanda serangan jantungnya akan saya jelaskan kemudian. Nah, Bapak Ibu, penyakit jantung sendiri itu sebenarnya banyak jenisnya. Tapi yang paling kita bahas hari ini adalah yang berkaitan yang paling sering, yaitu tentang penyakit jantung koroner. Jadi bermacam-macam jenisnya, mulai dari ada yang disebut dengan penyakit jantung bawaan. Jadi ini penyakit sudah ada kelainan struktural sejak lahir. Biasanya kita bisa diagnosis saat kecil, usia muda. Dan biasanya akan muncul manifestasinya kalau penyakit jantung bawaannya ringan itu umur 20 sampai 30 tahunan. Kalau dia memang gangguan strukturalnya berat, maka sejak usia kecil pun sudah muncul ada gejala-gejalanya. Lalu ada penyakit gangguan irama jantung. Ini biasanya keluhan yang sering muncul itu berdebar, tapi secara fungsi mungkin masih bisa baik. Tapi dapat kita diagnosis nantinya dari pemeriksaan elektrokardiografi atau pemeriksaan lainnya. Dan selanjutnya nomor 3 ini yang menjadi topik bahasan kita pada hari ini, kita lebih fokus ke penyakit jantung koroner atau penyakit jantung iskemi. Karena prevalensinya memang sangat besar, lalu angka kematiannya dan angka kesakitannya juga tinggi, serta merupakan salah satu penyakit metabolik yang sebenarnya bisa dicegah apabila kita menerapkan pola hidup sehat dan screening sejak dini. Lalu ada lagi penyakit jantung katup, ini berkaitan dengan kerusakan-kerusakan katup atau klep jantung, dan memang dapat saling berhubungan satu sama lain antara penyakit jantung ini. Dan masih banyak lagi berbagai jenis penyakit jantung, tapi kita fokus pada salah satu yang paling
sering ditemui, paling menimbulkan angka kematian maupun angka kesakitan yang tinggi, yaitu penyakit jantung koroner atau penyakit jantung iskemik. Nah, apa sih penyakit jantung koroner secara pendahuluan? Ini adalah foto khas, jadi karakteristik khas dari pasien dengan penyakit jantung koroner, yaitu adanya nyeri dada di dada kiri, kemudian yang memberat dengan aktivitas, dan membaik apabila dengan istirahat ataupun dengan pemberian nitrat. Ini tipikal sekali, jadi pada orang tua usia sekitar 50 sampai 60-an, lalu disertai dengan nyeri dada. Apabila dia dalam keadaan kronis atau tidak dalam akut, itu nyeri dadanya bisa hilang muncul. Tapi yang menjadi titik fokusnya adalah dia akan muncul apabila adanya aktivitas ataupun emosi yang memancing seperti itu. Dan biasanya ini pada usia 40-50-an secara epidemiologi, tapi belakangan ini sudah semakin turun usianya. Jadi saya pernah menemukan usia 30-an, 20 akhir itu ada yang mengalami penyakit jantung koroner. Tapi itu tentu dengan adanya faktor-faktor resiko. Nah, kalau dari kita lihat apa sih yang menyebabkan munculnya nyeri ini? Kalau dilihat memang kita diagnosa dengan penyakit jantung koroner itu adalah adanya sumbatan atau penyempitan di arteri koroner. Arteri koroner itu adalah arteri yang memberikan suplai darah ke dinding-dinding otot jantung. Jadi terdapat penyempitan pada arteri koroner sehingga yang biasanya kalau pada diameter arteri lainnya itu bisa sampai seperti gambar yang lebih di bawah, tapi pada kondisi ada penyakit jantung koroner itu mengalami penyempitan. Dan biasanya akan memunculkan gejala bila penyempitannya melebihi 70%. Nah, penyempitan ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh adanya tumpukan dari lemak LDL, dan apabila kemudian terus berkembang, itu diikuti oleh lemak, lalu diikuti oleh kalsium. Sehingga dia akan menyempit-menyempit, pada kondisi kronis, itu dapat menimbulkan nyeri angina yang saya sebutkan tadi, karena pada saat aktivitas tentu jantung harus bekerja lebih keras, dan dia harus menyuplai darah lebih banyak lagi ke miokardium. Nah, pada kondisi tersebut, adanya penyempitan ini menyebabkan suplainya tidak sesuai dengan kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh jantung. Terus kemudian apabila ini dibiarkan terus, tidak mendapatkan terapi dengan baik, tidak mendapatkan pemeriksaan, pada sewaktu-waktu terjadi stres yang tinggi atau terjadi aktivitas yang sangat berat, jadi penyempitan ini dapat dia pecah dan menimbulkan penyumbatan total. Nah, itulah yang kita sebut dengan serangan jantung. Serangan jantung yang lebih spesifiknya lagi ST elevasi, kan? ST elevasi pada tampilan EKG. Dan itu merupakan suatu kondisi kegawat daruratan. Dan karena itu sebaiknya sebelum adanya sampai serangan jantung, baik pada kondisi kronis maupun pada kondisi masih ada faktor resiko yang bisa diperbaiki, sebaiknya kita mencegahnya tidak sampai muncul serangan jantung. Nah, ini apa sih yang khas? Jadi kalau nyeri dada akibat koroner itu yang khas adalah adanya nyeri dada atau rasa tidak nyaman seperti tertekan, ada yang mengatakan seperti pukul, ada yang mengatakan tercekik, terutama di dada kiri. Dan kadang kalau pada serangan akut dia bisa menjalar ke lengan kiri ataupun ke leher, dan biasanya disertai keringat dingin ataupun tembus ke punggung serta keringat dingin. Itu pada serangan akut. Tapi yang menjadi yang harus diingat bahwa nyeri dada ini diprovokasi terutama oleh aktivitas ataupun oleh emosi. Itu adalah nyeri dada yang tipikal yang sering dirasakan pada penderita penyakit-penyakit jantung koroner. Tapi kadang juga tidak, pada kondisi-kondisi tertentu seperti diabetes ataupun pada wanita usia tua, itu nyeri dadanya tidak terlalu khas, sehingga
kita harus tetap aware apabila pasien wanita, sudah tua, sudah post menopause, ada keluhan di ulu hati, lalu rasakan lemas saja, di atas sudah menopause, itu sebaiknya kita singkirkan dulu kemungkinan koronernya. Seperti itu. Dan ada kadang juga disertai gejala lain seperti lemah, rasa mual muntah, dan pusing. Seperti itu. Untuk pasien dengan penyakit jantung koroner. Nah, faktor resikonya kenapa sih bisa muncul penyakit jantung koroner ini, Bapak Ibu? Jadi secara umum kita bagi faktor resiko. Faktor resiko itu berarti faktor-faktor yang diduga berperan besar terhadap munculnya suatu penyakit, tapi tidak dapat diduga menjadi penyebab utamanya. Berbeda dengan misalnya penyakit infeksi, baik seperti COVID, kita tahu penyebabnya adalah virus. Kalau pada penyakit jantung koroner, ini faktor-faktor resiko ini berhubungan satu sama lain, tapi tidak dapat diduga mana yang menjadi penyebab utamanya. Jadi ada yang dapat diubah, itu yang dapat diubah seperti kebiasaan sehari-hari, lalu peningkatan kolesterol atau dislipidemi, adanya hipertensi maupun diabetes mellitus itu sudah terbukti secara penelitian menjadi faktor risiko utama munculnya penyakit jantung koroner. Selain itu, adanya obesitas, berat badan berlebih, lalu diet yang tidak sehat dalam artian kurang serat maupun buah dan sayur dan lebih banyak lemak LDL, itu juga menjadi faktor risiko utama munculnya penyakit jantung koroner. Nah, itu stres yang berlebihan dan konsumsi alkohol berlebih juga dinyatakan merupakan faktor risiko yang menyumbang munculnya perkembangan penyakit jantung koroner. Sedangkan risiko yang tidak dapat diubah tentunya usia, karena semakin tua seseorang, semakin tinggi usianya, maka elastisitas koroner juga sudah berkurang, dan itu jadi penumpukan penyempitan, baik karena kolesterol yang tinggi, terus bertumpuk perjalannya waktu. Lalu jenis kelamin, jadi pada laki-laki itu memiliki kemungkinan menderita penyakit jantung koroner lebih awal daripada perempuan. Jadi kalau pada perempuan itu sebelum menopause masih dia memiliki hormon estrogen yang dikatakan protektif terhadap munculnya penyakit jantung koroner. Sehingga gejala jantung koroner dirasakan pada laki-laki lebih awal dibandingkan pada perempuan. Dan faktor keturunan atau ras. Jadi dikatakan bahwa memang secara keturunan genetik tertentu ada yang memiliki kecenderungan untuk penyakit jantung koroner ataupun dislipidemi, hiperkolesterolemia. Ini merupakan faktor-faktor yang tidak dapat diubah, tapi sebaiknya kita fokus pada faktor-faktor yang dapat diubah. Jadi kalau merokok, Bapak Ibu ada yang merokok, ya dihentikan, lalu jaga berat badan pada kondisi ideal, lalu jaga tensi pada kondisi ideal, dan apabila memiliki diabetes mellitus, sebaiknya kontrol rutin supaya kadar gula darah tetap terjaga. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada faktor yang dapat diubah, ada faktor yang tidak dapat diubah. Kalau yang faktor tidak dapat diubah, ya sebaiknya kita fokus kepada faktor-faktor yang dapat diubah untuk mencegah munculnya penyakit jantung koroner. Seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke topik bahasan utama pada pertemuan kali ini. Jadi, kenapa sih kita perlu memerlukan olahraga ini? Arti dan hubungannya dengan penyakit jantung koroner. Jadi, kalau saya simpulkan ada 3 faktor utama olahraga untuk penanganan penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah sebagai pencegahan primer. Jadi, pada kondisi Bapak Ibu masih tidak ada koroner, masih tidak ada keluhan, tapi ada faktor resiko, sangat baik dilakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya yang dianjurkan, kalau memang tidak biasa olahraga, ya aktivitas fisik yang aerobik, maksudnya yang kardio, itu sekitar 30 menit sampai 6 sampai 7 kali per minggu. Itu selain juga
nanti saya akan jelaskan bagaimana faktor-faktor ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner. Tentu selain untuk menurunkan berat badan, jaga badan tubuh tetap ideal, juga ini akan bisa menurunkan tensi maupun meningkatkan tingkat stabilitas gula dalam darah. Selanjutnya yang kedua yaitu rehabilitasi. Jadi maksudnya adalah apabila Bapak Ibu sudah pernah mengalami serangan jantung, lalu di dalam fase pemulihan, maka olahraga atau aktivitas ini sangat baik dilakukan untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terkena serangan jantung, karena juga seperti itu. Lalu yang tiga adalah pencegahan sekunder. Jadi apabila sudah pernah terkena serangan, sudah kembali pulih seperti biasa, aktivitas seperti biasa, tapi apabila tidak dibarengi dengan perubahan pola hidup atau gaya hidup, maka kemungkinan terjadinya serangan jantung berulang itu sangat tinggi. Jadi selain tentunya dengan obat-obatan dan juga dengan perubahan pola hidup yang lain, maka aktivitas fisik atau olahraga sangat dianjurkan ya dengan berbagai efek yang baik untuk tubuh seperti itu supaya tidak terjadi serangan jantung ulangan. Nah, beberapa literatur menyebabkan beberapa peran olahraga ataupun aktivitas fisik terhadap secara etiopatogenesis dari penyakit jantung koroner itu yaitu ada yang menyebutkan bahwa dengan adanya olahraga atau aktivitas fisik tentunya ini akan dapat mengurangi aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Karena tentu saja apabila kita olahraga, maka jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan meningkat. Dan secara tidak langsung bahwa akan jadi pembakaran lemak untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan oleh tubuh. Lalu disebutkan bahwa juga olahraga atau aktivitas fisik itu mengurangi kondisi inflamasi atau peradangan di tubuh. Jadi Bapak Ibu pada kondisi-kondisi adanya lemak berlebih atau adanya peradangan atau adanya penyempitan akibat aterosklerosis, secara relatif bahwa tubuh kita itu dalam kondisi inflamasi. Maksudnya terjadi peradangan, tapi kondisi peradangan itu tidak terlalu tinggi. Disebut sehingga dengan adanya olahraga ini dikatakan menurunkan zat-zat proinflamasi dan mengurangi kondisi adanya inflamasi atau peradangan di tubuh yang pada akhirnya akan mencegah pembentukan aterosklerosis lebih lanjut. Lalu disebutkan bahwa juga olahraga itu menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah dalam jangka waktu lama. Dan juga menyebabkan tingkat gula darah di dalam tubuh itu lebih terkontrol. Lalu pada pasien-pasien yang post serangan jantung, dikatakan bahwa dengan adanya olahraga atau aktivitas fisik itu akan meningkatkan angka iskemi. Jadi misalnya kalau dengan aktivitas fisik yang berat, aktivitas fisik yang rutin dilakukan, apabila misalnya Bapak Ibu sudah berjalan, misalnya biasanya jalan 100 meter, itu sudah nyeri, atau sudah nyeri kakinya pada pasien-pasien PAD. Apabila latihan fisik ataupun olahraga dilakukan terus-menerus, maka nanti secara gradual, secara perlahan, maka jangka tempuhnya akan lebih jauh untuk sampai munculnya gejala. Jadi misalnya dengan 100 meter itu sudah nyeri, kemudian bila dilatih terus, melakukan latihan terus, melakukan olahraga terus, ada secara berkesinambungan, maka ambang nyerinya akan meningkat. Jadi misalnya 100 meter, selanjutnya dalam pelan-pelan 300 meter mungkin baru dirasakan nyeri. Jadi itu yang secara awam peran olahraga ataupun aktivitas fisik yang dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Nah, kapan sih sebenarnya dimulai? Jadi sebenarnya aktivitas fisik paradigma sekarang dikatakan bahwa latihan ataupun olahraga itu, aktivitas fisik itu sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah dinyatakan stabil. Setelah serangan jantung Bapak Ibu stabil, paradigma sekarang adalah segera mungkin aktivitas dilakukan untuk mencegah supaya
terjadi kekakuan otot, ataupun juga untuk mengembalikan sesegera mungkin kondisi tubuh. Jadi dikatakan pada pasien-pasien yang setelah operasi atau setelah pemasangan ring, itu dapat dilakukan aktivitas fisik ringan. Ringan ini dalam artian bukan langsung jalan ataupun lari, tapi menggerakkan otot-otot secara perlahan. Sekitar 1-2 hari setelah operasi ataupun PCI atau pasang ring, ini sudah bisa melakukan aktivitas. Kemudian 2-3 hari setelah serangan jantung, bila tidak didapatkan komplikasi. Tentunya telah tidak melakukan komplikasi ini tidak ada sesak, tidak ada gangguan irama jantung, dan fungsi jantungnya masih baik, maka dapat dilakukan 2-3 hari setelah serangan tanpa komplikasi. Dan ini dalam gerakan ringan, maksudnya menggerakkan otot-otot ataupun sendi bahu, supaya sendi digerakkan, atau pergelangan tangan diputar, lalu menggenggam tangan berulang. Ini awalnya dikatakan diulangi dalam 5-8 kali dalam sehari, dan selanjutnya dilakukan bertahap 10-15 kali dalam sehari. Setelah itu dapat dimulai perlahan apabila stabil, tergantung dari pemantauan dokter juga dan dari kondisi Bapak Ibu, dapat dimulai dengan duduk, lalu berjalan perlahan, dan dilanjutkan sampai 100 langkah per hari. Apabila fase akut atau fase perawatan rawat inap sudah terlewati, maka Bapak Ibu dapat memulai yang kita sebut dengan rehabilitasi jantung. Jadi, itu bagaimana caranya mengembalikan kondisi pasien setelah tindakan ataupun setelah serangan jantung, supaya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan tidak hanya tiduran saja atau aktivitasnya berkurang. Targetnya adalah mengembalikan pasien bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, ini selanjutnya ini dengan pemantauan dokter, setelah lakukan tes dahulu, dan selanjutnya untuk aktivitas berikutnya kita lakukan aktivitas fisiknya dengan metode FIT seperti ini. Nah, awal ya kita memastikan bahwa pasien mampu, Bapak Ibu mampu melakukan aktivitas fisik itu pada fase akut. Setelah selesai perawatan fase akut, kita lakukan biasanya dengan tes jalan 6 menit. Jadi Bapak Ibu setelah serangan itu bisa dimulai dengan tes jalan 6 menit. Jadi selama 6 menit Bapak Ibu berjalan sekuat yang Bapak Ibu bisa dengan jarak tempuh yang Bapak Ibu bisa. Sebaiknya tentu ini masih dalam pengawasan karena ini masih dalam fase akut. Apabila masih jarak tempuh yang Bapak Ibu lakukan masih kurang dari 240 meter, maka ini belum memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi lanjutan, sehingga dilakukan pada kunjungan berikutnya. Sedangkan bila lebih dari 240 meter jarak tempuh dalam 6 menit yang Bapak Ibu bisa lakukan, maka latihan dapat langsung dilakukan. Nah, latihannya itu bagaimana? Latihan awal pos serangan jantung itu dikatakan dengan fase 2 itu biasanya diawali dengan pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Ini saya ambil dari panduan prevensi dan rehab dari Perki. Jadi ada pemanasan 10 menit, biasanya naik sepeda statis dengan beban 0-25 watt dengan kecepatan 50-60 kali per menit. Lalu ada latihan inti sekitar 20 menit latihan dan pendinginan dalam 10 menit. Ini sebaiknya karena pos serangan jantung langsung, sebaiknya masih dalam pengawasan oleh dokter. Nah, selanjutnya latihan inti yang dilakukan itu umumnya dilakukan dengan cara berjalan. Jalan tes maksimal yang tes jalan 6 menit ini. Jadi dilakukan, Bapak Ibu bisa coba sendiri di rumah nanti. Itu dilakukan dalam 2-3 kali sesi. Dan targetnya adalah hingga 1.800 meter. Apabila sudah bisa sampai 1.800 meter dalam beberapa kali pertemuan, baru dapat dilakukan dengan treadmill. Treadmill ini lari ringan dalam kecepatan sekitar
3 km per jam. Nah, tentunya hingga mencapai Bapak Ibu jalan tes dalam jalan 6 menit hingga 1 kali sesi dalam mencapai jarak 1.800 meter ini harus di dalam sebaiknya dengan pengawasan. Dalam pengawasan latihan ada yang mengawasi apabila ada irama jantung yang kurang baik atau sesak, dan ini diikuti dengan targetnya dengan heart rate maksimal atau dengan walk protection skill. Jadi Bapak Ibu harus mengatur sendiri kapan mulai terasa lelah, dirasa tidak kuat, dan sebaiknya juga belajar menghitung nadi sendiri. Mulai merasa tidak kuat, maka itu dihentikan. Selanjutnya diulang lagi dalam 2-3 sesi, diulang berulang setiap minggu, sehingga bisa mencapai targetnya sekali putaran 1.800 meter. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai dalam pengawasan dokter, sudah bisa aktivitas sendiri di rumah sendiri, maka yang digunakan untuk memantau aktivitas fisik dari Bapak Ibu yaitu dengan metode FIT, yaitu dengan frekuensi, intensitasnya bagaimana, waktunya bagaimana, dan tipe latihan yang dianjurkan. Jadi saya ambil juga dari panduan prevensi dan rehabilitasi dari PERKI bahwa frekuensi dari tipe aktivitas fisik yang dianjurkan untuk pasien pos serangan jantung itu dikatakan targetnya adalah penderita jantung dianjurkan melakukan aktivitas fisik 5-7 kali dalam seminggu. Jadi hampir 2/3 dalam seminggu sebaiknya dilakukan. Nah, selanjutnya intensitasnya. Intensitasnya itu biasanya digunakan, yang umum digunakan, yang gampang digunakan yaitu dengan menggunakan heart rate maksimal dan box skill. Jadi perception skill ini maksudnya kalau memang sudah Bapak Ibu dan dari yang mengawasi melihat bahwa tidak kuat atau dari tampilan wajah itu sudah terlihat aktivitasnya dirasakan berat, maka dari sana dihentikan. Sedangkan apabila dari HR max ini penghitungannya dengan HR maksimal yang dapat pada usia Bapak Ibu, lalu dikalikan dengan intensitasnya. Nanti ada di slide berikutnya. Itulah jadi target intensitas latihan yang ditargetkan pada aktivitas fisik ataupun olahraga di rumah. Nah, waktunya bagaimana? Waktunya dari berbagai panduan menyebutkan minimal 30 menit per hari, per 1 kali latihan. Jadi, dalam 5-7 kali per minggu, satu sesinya itu 30 menit. Atau kalau bisa sampai 60 menit kalau kuat. Itu yang dikatakan. Jadi, Senin 30 menit minimal, Selasa 30 menit, begitu terus. Jadi, kalau 5 hari ya seminggu itu mungkin ada istirahatnya sekitar 2 hari. Seperti itu. Dan itu targetnya 30-60 menit per sesi. Dan tipenya bagaimana? Tipenya yang dianjurkan pada pasien pos serangan jantung itu adalah yang aerobik, yang memperkuat kardio, tidak kompetitif, dan tidak membutuhkan akselerasi maupun perubahan kecepatan yang tiba-tiba. Nah, ini tipenya. Ini menjadi penting karena kalau pada pasien-pasien dengan serangan jantung yang sudah fungsi jantungnya turun, itu maka jantung akan sulit untuk mengakomodasi latihan-latihan yang memerlukan akselerasi dalam waktu cepat, sehingga kemungkinan memunculkan kambuhan itu lebih tinggi, sehingga yang menjadi pilihan adalah yang menjadi tipe-tipe aerobik kardiovaskular seperti jalan, jogging, jalan cepat, lari, lalu bersifat non-kompetitif, lalu seperti bersepeda, sepeda yang tidak kompetitif juga, lalu berenang masih bisa, dansa, seperti itu. Jadi itulah tipe latihan yang dianjurkan untuk pada pasien-pasien dengan riwayat serangan jantung. Nah, untuk intensitinya sendiri,
yang paling sering digunakan, yang paling gampang juga untuk dicari, itu adalah dengan menggunakan HR Max ataupun RPE atau box scale ini. HR Max ini jadi untuk menghitung, jadi banyak metode katakan untuk mengukur HR maksimal, heart rate maksimal. Jadi yang paling sering digunakan adalah 220 dikurangi usia Bapak Ibu. Jadi seandainya usianya 50, maka HR maksimal pada Bapak Ibu adalah 170 kali per menit. Nah, 170 kali per menit itu adalah dengan intensitas yang paling berat aktivitas fisik. Nah, sekarang ditargetkan lagi tergantung intensitas yang diinginkan. Apakah sangat ringan, sedang, atau berat. Nah, nanti dipersenkan dengan intensitasnya. Jadi kalau pada pasien jantung itu yang dianjurkan adalah yang moderate, yang sedang targetnya. Antara 55% sampai 70%. Jadi HR max-nya 170 dikalikan intensitasnya antara 55 sampai 70% dari 170. Itu adalah HR target maksimal, HR target yang diinginkan dicapai pada saat Bapak Ibu melakukan aktivitas fisik. Nah, ada juga yang menggunakan board skill. Board skill ini yang paling ringan, yang paling gampang. Jadi kalau dirasa sudah tidak kuat, lalu misalnya ada rekan atau ada pengawasnya melihat mimik Bapak Ibu misalnya sudah lelah, itu dapat dihentikan. Nah, kalau ada yang pasien penderita penyakit jantung, kategori skala RPE yang ditargetkan adalah 12 sampai 13. Jadi pada pasien dengan tingkat latihan atau olahraga moderate. Nah ini, jadi banyak sebenarnya yang untuk menentukan intensitas aktivitas fisiknya, yang paling gampang itu adalah yang dengan menggunakan heart rate maksimal atau denyut nadi maksimal dan RPE scale. Nah, kalau dari panduan prevensi dan rehabilitasi jantung sendiri, untuk pasien-pasien jantung itu yang dianjurkan adalah sampai moderate. Jadi targetnya sampai moderate 55 sampai 69% dari heart rate maksimal yang mungkin dicapai dengan RPE scale-nya antara 12 sampai 13 dengan aktivitas aerobik atau yang biasa disebut itu aktivitas kardio kalau di gym. Nah, target olahraganya bagaimana? Apabila sudah kita melakukan aktivitas fisik di rumah, pos serangan jantung, maka target yang ingin dicapai pada aktivitas fisik di rumah itu saya katakan bahwa frekuensinya yang tadi disebutkan tadi 4 sampai 7 kali per minggu dengan intensitas moderate dalam artian ya dengan menggunakan target heart rate tadi, jadi sampai 70% dari heart rate maksimal dengan waktunya 45 sampai 60 menit dengan modalitas yang disarankan adalah yang bersifat yang disebutkan tadi endurance, ketahanan, aerobik dan bersifat berkelanjutan seperti jalan, jogging, bersepeda, berenang, mendayung elliptical ini, senam ataupun dansa. Dan untuk mencapai target ini, baiknya naik bertahap dalam 3 sampai 6 bulan. Mulai dari jalan 6 meter itu, jalan dalam 6 menit itu, lalu pelan-pelan ke treadmill, lalu perlahan-lahan sampai bisa mencapai target yang saya sebutkan ini. Dan sebaiknya apabila memang sudah benar terdiagnosa jantung, itu modalitas yang diutamakan adalah yang bersifat aerob, endurance, dan berkelanjutan. Tidak kompetitif, bukan yang latihan-latihan yang berfokus pada otot, tapi yang bersifat pada ketahanan. Seperti itu. Nah, kapan sih kita sebaiknya menghentikan latihan? Pada pasien-pasien yang pos serangan akut sekali, itu biasanya rehab tipe 1 ya dilakukan di rumah sakit, itu bisa di dalam pengawasan.
Jadi biasanya masih dengan menggunakan EKG, lalu Bapak Ibu akan diminta untuk berjalan pelan-pelan atau 6 menit itu, lalu nanti diawasi irama jantungnya. Tapi apabila untuk aktivitas fisik di rumah sendiri, jadi beberapa tanda-tanda yang mungkin bisa menjadi acuan aktivitas fisiknya atau olahraganya harus dihentikan apabila muncul nyeri dada. Jadi ambang nyeri dada apabila muncul dengan aktivitas maka itu adalah ambang nyeri dada Bapak Ibu. Sebaiknya bila nyeri dadanya terus berlanjut dan memberat itu dihentikan untuk aktivitasnya. Lalu apabila ada sesak nafas yang sangat berat dan sampai menyebabkan terengah-engah, itu berarti itu adalah ambang batas latihan Bapak Ibu, jadi bisa dihentikan. Sebaiknya dihentikan dan dievaluasi lagi denyut nadinya. Dan apabila ada dirasakan berdebar yang sangat berdebar sampai mempengaruhi kesadaran, sampai mata berkunang-kunang dan terasakan tidak enak, itu sebaiknya ditunda dulu untuk latihannya. Lalu ada rasa ingin pingsan. Jadi rasa ingin pingsan ini bisa merupakan respon fisiologis dari tubuh ataupun tanda fisiologis dari tubuh bahwa belum siap untuk melakukan aktivitas fisik yang dengan intensitas yang Bapak Ibu lakukan, sehingga sebaiknya dihentikan. Itu juga mual-muantah hebat ini merupakan kadang bisa menjadi respon fisiologis dari tubuh, sebaiknya dihentikan apabila ada keempat gejala ini ataupun gejala yang lain. Dan selanjutnya dievaluasi lagi nadinya, lalu tensinya bagaimana, begitu. Nah, selanjutnya sebelum memulai latihan, apabila kalau masih fase 1 tadi kan masih di rumah sakit ya, itu dalam pengawasan. Tapi apabila setelah pulang di rumah itu sebelum memulai latihan, sebaiknya Bapak Ibu kenali penyakit jantung Bapak Ibu seperti apa. Jadi mesti ditanyakan lebih jelas secara dokternya, apakah yang penyakit yang dialami, apakah memang penyakit koroner, ataukah ada penyakit yang lain, apakah ada penyakit katup, atau mungkin ada hanya hipertensi saja dan gagal jantung aja, atau memang koroner. Karena pendekatannya akan berbeda-beda untuk latihan fisik untuk setiap penyakit jantung yang berbeda. Karena pada pasien-pasien dengan penyakit jantung katup itu tidak dianjurkan untuk latihan apabila penyakit jantungnya berat dan sebaiknya dikoreksi terlebih dahulu, sehingga sangat penting untuk mengetahui diagnosis pasti dari penyakit jantung yang diderita oleh Bapak Ibu. Lalu setelah itu konsultasikan dengan dokter jantung yang biasa dirutin kontrolkan tentang aktivitas apa saja yang sebaiknya dilakukan, yang sebaiknya boleh dan sebaiknya tidak boleh dilakukan, serta apakah bisa berolahraga, baik olahraganya karena apabila dia bukan koroner, fungsi jantung masih baik, itu maka tentu beda lagi untuk aktivitas fisik yang boleh dilakukan. Setelah itu lakukan secara bertahap dan konsisten karena tentunya apabila setelah serangan jantung itu ada fase pemulihannya. Jadi tidak bisa serta-merta habis serangan jantung langsung melakukan aktivitas berat. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ada tahapan-tahapannya. Selanjutnya sebaiknya dilakukan secara konsisten dan tidak hanya pada satu waktu saja. Ini akan menjamin bahwa manfaat latihan atau olahraga yang ingin dilakukan itu mencapai tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya, apabila ada keluhan yang dirasakan, baik itu yang tadi saya sebutkan tadi, nyeri dada, sesak, atau berdebar, atau rasa ingin pingsan yang berulang, itu sebaiknya dihentikan apabila Bapak Ibu melakukan olahraga tanpa pengawasan. Kecuali dalam pengawasan ahlinya, maka bisa mengikuti petunjuk dari dokter yang bertugas. Sedangkan apabila melakukan aktivitas sendiri, sebaiknya dihentikan terlebih dahulu dan dievaluasi baik nadinya maupun tekanan darahnya. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya mungkin kita lebih fokus ke diskusi ya.
diskusi. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Dokter Ida Bagus Komal Jawa atas sharing materi hari ini. Mungkin kita akan langsung beranjak ke pertanyaannya Dokter ya. Di sini di kolom chat sudah banyak sekali yang bertanya. Mungkin kita baca satu-satu dulu. Ini dari Ibu Maya Kristiani Halim. Selamat siang dokter, izin bertanya. Kapan saya bisa berolahraga setelah pulang perawatan RS pos pemasangan ring jantung? Itu dokter. Baik, terima kasih dok. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, pos pemasangan ring jantung itu sangat bervariasi kondisi jantungnya. Ya. Ada yang fungsi jantungnya sudah menurun, ada yang masih baik. Kalaupun fungsi jantungnya masih baik, fungsinya masih baik, seperti yang saya sebutkan tadi, tentunya setelah pemasangan ring jantung tidak ada komplikasi, 2-3 harinya sudah bisa aktivitas biasa seharusnya. Nah, sekarang tergantung olahraganya ini, olahraganya mau seperti apa. Kalau memang yang sebutkan tadi sudah bisa dalam tes 6-minute walk test, maksudnya dalam 6 menit seberapa jauh bisa berjalan, bisa sampai 1.800 meter itu, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan treadmill. Nah, setelah treadmill, apabila tidak ada keluhan, selanjutnya bisa ditargetkan sampai yang saya sebutkan tadi, intensitas moderate tadi, dihitung dari heart rate maksimalnya. Nah, bisa berolahraga setelah pasang ring. Apabila memang tidak ada penurunan fungsi jantung, bisa segera olahraga dalam 2-3 hari ya, bahkan dari literatur yang saya baca. Tapi ya sebaiknya disarankan bukan olahraga yang kompetitif atau berat atau yang meningkatkan tekanan intraabdomen atau intratoraks seperti itu. Jadi bisa 2-3 hari setelah pemasangan ring, apabila tapi sebaiknya memang ditanyakan terlebih dahulu ke dokternya tentang fungsi jantungnya bagaimana, lalu seberapa kondisi pemasangan ringnya, untuk bisa mendapatkan persevan yang lebih spesifik untuk setiap orang. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya pulang dari pemasangan ring jantung masih baik, kondisi jantungnya bisa segera dilakukan ya dokter ya, pada saat rawat inap pun masih sudah bisa dilakukan latihan untuk pasien. Sudah bisa dilakukan. Ya, 6-minute walk test minimal. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Putu Wilianti. Pagi dokter, saya punya pertanyaan seputar waktu yang tepat untuk jogging. Apakah jam 3 dini hari atau jam 4 subuh sudah boleh melakukan aktivitas tersebut? Mengingat orang tua saya mempunyai riwayat penyakit jantung. Terima kasih, dok. Untuk jogging, apabila memang apabila memang tidak ada keluhan sebelumnya, ibu juga tidak ada nyeri-nyeri dada, maka sebenarnya tidak ada aturan spesifik apakah harus joggingnya kapan ya. Karena ini kan yang mengalami keluhan itu adalah orang tuanya. Sedangkan ibunya sendiri dalam kondisi baik seperti itu. Jadi jam 3 dini hari ataupun jam 4 subuh sebenarnya dalam pandangan saya masih bisa-bisa saja selama ibunya yang tidak mengalami keluhan gitu. Jadi tetap bisa dilakukan selama tidak ada keluhan yang dirasakan oleh ibu. Itu tidak masalah kalau dalam sepemahaman saya seperti itu. Apalagi kalau sudah biasa dilakukan, sudah merupakan rutin lari sampai berapa kilometer, itu tidak masalah pada orang sehat. Ya, berarti waktu jogging itu kapanpun bisa dok ya, pagi, siang, malam, subuh itu bisa. Berarti pada yang pasien-pasien, orang-orang awam yang masih belum ada keluhan. Ya, gitu, kalau nggak ada keluhan dan kondisi sehat ya sebenarnya nggak masalah kapan aja. Ya. Nih dokter, mungkin kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Anak Agung Gede Angga Kusuma. Dokter, saya adalah seorang atlet lari. Pernah periksa denyut jantung, tetapi denyut jantung saya lambat dan saya masih bisa berolahraga berat seperti biasa.
Apakah artinya saya punya masalah jantung ya, Dok? Terima kasih. Nah, ini kadang juga menjadi ini yang tricky ya. Jadi pada atlet-atlet, terima kasih ada pertanyaannya, pada atlet, pada orang yang sudah terbiasa beraktivitas berat, ya seperti atlet misalnya atlet lari, atlet lah segala macam itu memang jantungnya sudah eh, ber eh, beradaptasi secara fisiologis. Jadi dia begitu efisiennya sehingga volumenya sekuncupnya sangat besar. Jadi dengan denyut nadi yang lebih lambat, dia mampu memompakan volume darah yang sama dalam 1 menit. Jadi kalau tidak ada keluhan yang dirasakan, dan itu umum dirasakan oleh para atlet umum. Jadi biasanya denyut nadi atlet memang lebih rendah dibandingkan denyut nadi orang normal seperti itu. Di orang normal dikatakan bahwa 60 sampai 100, para atlet bisa dapat antara kurang dari 50, sering saya lihat seperti itu. Selama tidak ada menimbulkan keluhan, lalu tidak ada keluhan itu maksudnya tidak ada pusing, tidak ada lemas, tidak ada riwayat pingsan sebelumnya, itu masih bisa berolahraga dan beraktivitas seperti biasa. Jadi denyut nadinya itu adalah yang kita sebut dengan denyut nadi rendah tanpa gejala dan merupakan fenomena yang biasa ditemukan pada orang yang biasa aktivitas berat ataupun atlet-atlet seperti itu. Jadi tetap bisa beraktivitas seperti biasa, kecuali misalnya ada keluhan yang dirasakan, seperti ada kayak pingsan, ada pernah sesak, atau lemas, nah itu mesti dicari tahu lagi. Tapi kalau selama tidak ada keluhan, saya rasa tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan berolahraga seperti biasa. Begitu, Berarti denyut jantung lambat pada pada atlet itu merupakan hal yang normal ya, Dokter ya? Iya, sama tidak ada keluhan tidak yang ada dirasakan. keluhan. Masih bisa beraktivitas seperti biasa tanpa harus periksa ke dokter dulu ya, Dok? Ya, saya kira masih tetap bisa aktivitas biasa, selama ya itu tidak ada keluhan yang saya bilang berkaitan dengan denyut nadinya. Apakah dia pernah riwayat pingsan, apakah di keluarga misalnya ada riwayat kematian mendadak, atau ada lemas gitu. Itu apabila ada ditemukan seperti itu, maka kita harus eksplor lebih jauh. Oke, iya. Ini ada pertanyaan lagi yang masih berhubungan setelah prosedur jantung ini, Dok. Ini dari Wisnu Andrian. Selamat pagi, Dokter. Saya punya keluarga yang sudah operasi bypass. Untuk olahraga atau aktivitas, apakah ada pantangan yang bisa dilakukan, Dokter? Terima kasih, Dokter. Baik, mungkin kalau kita asumsikan lah saatnya pasien sudah mengalami bypass itu sudah mengalami hampir penyempitan di mana-mana ya dari di koronernya. Nah, kalau sudah sampai bypass, umumnya itu sih fungsi jantungnya juga biasanya sudah menurun. Sehingga pendekatannya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk olahraganya kita utamakan yang aerobik atau endurance gitu ya. Jadi ya baik seperti jogging, lari, atau bersepeda. Nah, tidak dianjurkan yang beraktivitas yang kompetitif. Jadi seperti bulu tangkis berat atau futsal yang kompetitif. Seperti itu tidak dianjurkan lagi. Lalu yang ada pantangan. Nah, yang pada pantangan itu ya yang berarti seperti tadi saya sebutkan, yang bersifat ada akselerasi, lalu berkaitan dengan meningkatkan tekanan intratoraks, tekanan dada maupun perut secara tiba-tiba, seperti angkat besi, seperti itu sebaiknya tidak dilakukan. Yang dianjurkan ya yang lari atau berenang atau naik sepeda itu pelan-pelan, mulai dari intensitas yang ringan dulu, lalu sampai targetnya moderate. Nah, tahunya moderate itu dari persentase heart rate maksimal yang mungkin bisa dicapai. Jadi kalau usianya seperti saya, misalnya usianya ini 180 heart rate maksimalnya, sehingga kalau moderate itu rate-nya tadinya sekitar 130. Nah, kalau pada pasien usia berapa ini? Usia 50-an,
itu mungkin rate-nya sekitar 110 sampai 120. Itu target rate atau denyut nadi yang kita targetkan pada saat aktivitas fisik. Seperti itu. Jadi kalau intensitasnya sudah sampai nadi segitu, intensitasnya diturunkan, tapi sebaiknya jangka waktunya antara sekitar 30 sampai 60 menit. Itu kira-kira, dokter. Jadi yang olahraga yang kompetitif, yang membutuhkan akselerasi cepat pada pasien yang CRPG sebaiknya dihindari. Oke, dokter, berarti secara gampangnya jangan terlalu memaksakan diri kalau sudah capek olahraga, diistirahatkan dulu ya, Dok, ya? Ya, seperti itu. Ya, apalagi kalau CABG kan biasanya ya banyak sih orang-orang muda, tapi kebanyakan orang-orang tua juga sih biasanya. Iya, dokter. Ini masih berhubungan sama tentang olahraga tadi, dokter, yang ini ada pertanyaan dari Pak Wayan, Wisuda Wayan. Izin bertanya, dokter, bagaimana menentukan intensitas latihan dari denyut jantung maksimal dan skala Bob? Terima kasih. Oke, ini, nah, apa terlihat ya slide-nya? Ya, terlihat, dokter. Nah, jadi intensitas latihan fisik ini, target kita itu adalah yang pada penderita penyakit jantung itu adalah yang sedang atau moderate. Nah, ini peak VO2 heart rate surve ini agak ribet untuk diaplikasikan pada orang awam, sehingga biasanya yang dipakai, yang saya lebih tekankan adalah yang pada heart rate maksimalnya. Jadi untuk heart rate maksimal itu biasanya dihitung dari 220 dikurang umur. Seperti itu. 220 dikurang umur, nanti akan dapat ketemu heart rate maksimalnya berapa. Setelah itu persentasekan. Jadi 70 ini 55 sampai 69%. Jadi dipersentasekan dari heart rate maksimal tersebut. Jadi contohnya tadi yang saya sebutkan, bila berat badannya bila usianya 50, maka heart rate maksimal yang dicapai oleh orang tersebut seharusnya 170. Apabila lebih dari itu, maka itu adalah mungkin aritmia. Setelah itu dipersentasekan 70%, 69 sampai 55 sampai 69% dari 170. Nah, itu adalah target denyut nadi yang dicapai pada saat latihan. Nah, itu targetnya yang sebaiknya dicapai. Apabila sampai melebihi dari itu, pada pasien-pasien yang serangan jantung, mungkin bisa diturunkan intensitasnya. Dan dari kalau RPE skill ini, dia bergantung dari melihat persepsi kita aja, persepsi kita maupun yang kita rasakan, atau kalau ada yang mengawasi, itu apabila memang sudah terasa berat, ya dihentikan, seperti itu. Yang Borg atau RPE skill ini. Tapi kalau untuk denyut nadi, kita mungkin bisa pakai dengan yang persentase dari heart rate maksimal. Mungkin begitu. Jadi, untuk mencapai yang secara gradual, itu mungkin dengan RPE skill akan lebih simpel dan lebih gampang. Dan apabila berulang, terus diulang dilakukan, maka pelan-pelan pasti kapasitas exercise kita akan meningkat. Sehingga biasanya kalau misal dengan lari treadmill misalnya 10 menit, kita sudah mencapai juga moderate ini itu sudah capai moderate. Apabila terus dilakukan, nanti ambang kapasitas kita pasti akan meningkat, sehingga berikutnya apabila lakukan dalam 2-3 bulan itu baru awalnya dengan treadmill misalnya 30 menit sudah tercapai ini, rutin dilakukan dalam berikutnya dengan treadmill 60 menit mungkin baru bisa mencapai denyut nadi seperti itu. Jadi bergantung pada denyut nadi maksimal, denyut maksimal dan RPE skill yang dirasakan oleh pasien. Berarti kuncinya bertahap dan konsisten berarti ya, Dok, ya? Semakin sering dilakukan, semakin meningkat. Sering dilakukan, maka kapasitas fisik kita pasti akan meningkat. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, dokter. Dari Pak Henry. Selamat siang, Dok. Mau bertanya, apakah aman mengkonsumsi kopi sebelum olahraga? Terima kasih, Dok. Nah, kopi ini sebenarnya banyak
pertanyaan ya, mengkonsumsi kopi sebelum olahraga. Kalau pada kondisi stabil, kondisi sehat, itu sih saya kira tidak apa-apa ya kalau pada orang sehat. Karena kan tidak ada juga eh, apa namanya faktor resikonya seperti itu. Kecuali kalau sudah memang ada riwayat jantung, riwayat darah tinggi, itu karena dia kafein itu kan bersifat stimulan, jadi dia vasokonstriksi, nantinya ini dapat membebani kerja jantung. Jadi kalau Bapak sudah usianya masih muda gitu, misalnya 20, 30 awal, tidak ada faktor resiko, tidak merokok, tidak gemuk, itu saya kira tidak masalah konsumsi kopi. Tetapi apabila memang sudah ada faktor resiko, merokok, terus ada gemuk, kolesterol yang tinggi, mungkin sebaiknya dicari dulu apa ada kemungkinan ada darah tinggi atau kemungkinan PJK yang lain. Sehingga kalau ada ini kembali lagi ke individual setiap orang ya. Dan lagi juga tergantung jenis kopinya. Karena ada kopi yang kafeinnya tinggi, ada yang kandungan kafeinnya rendah seperti itu. Konsumsi kopi sebelum olahraga. Jadi kalau pada usia-usia muda yang tidak ada faktor resiko, saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Tapi apabila kalau pada usia-usia yang sudah memiliki faktor resiko, lalu usianya untuk laki-laki sekitar 40-an, sebaiknya mungkin dihindari konsumsi kopi sebelum olahraga. Kira-kira. Oke, dokter. Mungkin sesi tanya jawab mungkin sudah cukup hari ini. Dan pemaparan materi juga sudah bagus sekali tadi. Mungkin izinkan saya untuk memberikan simpulan untuk materi hari ini. Jadi penyakit jantung masih merupakan menjadi penyakit tidak menular terbanyak di Indonesia dengan salah satu pencegahannya dengan melakukan olahraga yang rutin. Jadi untuk ada 4 langkah tadi dari Dokter Koma Adjawa menjelaskan untuk memulai olahraga, yaitu yang pertama, kenali dulu penyakit jantung yang Bapak Ibu derita, lalu konsulkan ke dokter spesialis jantung yang biasa didatangi tentang aktivitas yang bisa dilakukan, lakukan aktivitas olahraga secara bertahap dan konsisten, dan hentikan aktivitas bila sudah terjadi keluhan. Mungkin itu saja dari dokter. Mungkin kita sebelum mengembalikan ke MC, kita bisa ambil gambar bersama untuk semuanya. Mungkin kalau sedang on cam bisa dibuka kameranya semuanya, kita ambil gambar bersama-sama. Untuk dokter bisa di stop share dulu, dokter. Oke. Saya ambil gambar dahulu untuk semuanya. Ya. Semuanya buka kamera. Saya hitung ini untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, terima kasih dokter atas sharing materi tentang olahraga pada pasien jantung. Siapa takut hari ini mungkin banyak sekali informasi terbaru yang bisa kita dapatkan dari dokter hari ini dan bisa menambah wawasan tentang masyarakat umum tentang olahraga pada penyakit jantung. Terima kasih dokter. Terima kasih, sama-sama. Sekian sharing webinar awam hari ini dalam rangka HUT Perki ke-64 tentang olahraga pada pasien jantung siapa takut. Saya Dr. Utami sebagai moderator hari ini mengembalikan acara kembali ke MC. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ida Bagus Kamarjawa dan Dr. Utami. Demikianlah acara webinar hari ini. Sangat menarik ya, Sobat Sehat. Jangan lupa untuk follow akun Instagram @perki Bali dan saksikan Instagram Live Talk Show bersama Perki Bali besok malam pukul 7
dengan tema menjaga kesehatan jantung, apa saja yang perlu dilakukan. Semoga sehat selalu dan tetap ikuti protokol kesehatan. Saya Dr. Cindy, pamit undur diri. Terima kasih.